Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja. Sakit, sabar, sakit. Makin banyak sakitnya, makin banyak pahalanya. Nah, kalau orang penyakit hati, makin banyak penyakitnya, makin banyak dosanya. Nah, oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, yang artinya orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidaklah hilang ittirarnya kepada Allah. Ittirar itu artinya lebih daripada berhajat, bersangatan, berhajat, itu ittirar. Orang yang ma'rifat itu tidaklah hilang dalam diri mereka itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan tidak ada beserta selain Allah qararuhu, ketetapannya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-100 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah na'ataini min nu'util arifin. Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-100 ini dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah. Dua kelakuan di antara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu disebut al-arif. Artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum. Itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Seperti awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, pengertian ma'rifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat secara umum yang wajib ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi abdih fadlan minhu, fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian ma'rifat secara khusus adalah ma'rifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala
pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian ma'rifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu, dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus atau indah sufiyah menurut orang-orang tasawuf. Itu namanya ma'rifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah. La bisababin wala kasbin. Tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu ma'rifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka ma'rifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian ma'rifat tadi. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa ma'rifat itu bisa kita usahai. Nah, bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Nah, ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa man arada ay ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafs al-batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz. Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Nah, di dalam hikmah yang ke-100 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan dua sifat
orang yang ma'rifat itu dari sekian banyak sifat-sifatnya. Di sini ada dua beliau jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, dawamut tirarihi ilallahi ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Selalu berhajat kepada Allah. Fal arifu la tatalawwanu hayatuhu bilaunair rakha wa syiddah kasya'ni aktsarin nas. Orang yang ma'rifat itu tidak berubah hidupnya dengan perubahan senang dan susah seperti kebanyakan manusia. Biasanya orang yang dalam susah itu bila ia berdoa kepada Allah, maka hatinya akan khusyuk. Hatinya akan merasa bahwa dia sangat berhajat kepada Allah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, biasanya kalau berdoa juga kepada Allah, tapi rasa berhajatnya kepada Allah itu kurang. Nah, itu keadaan kebanyakan manusia. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, berhajatnya dia kepada Allah itu tetap ada, tetap sama terjaga. Contohnya, orang misal kada bisi hutang, lalu ada yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Nah, mana kada bisi hutang tuh kadang-kadang bisa kada maaminakannya. Ini kada punya hutang. Nah, hutang banyak, amin. Nah, merasap benda aminnya. Jadi ada perubahan berhajatnya dia kepada Allah oleh karena keadaan. Nah, orang yang ma'rifat itu kada berubah. Baik di waktu lapang, baik di waktu susah, berhajatnya dia kepada Allah itu sama. Li'annahu, karena orang yang ma'rifat tadi daimul iftiqar ilallahi ta'ala, dia selalu berhajat kepada Allah, daimul istish'ar bid'afihi wa ajzih, selalu merasa lemahnya, mustamirud du'a wa tadarru ilallah ta'ala, terus menerus dia berdoa mohon kepada Allah ta'ala. Nah, ini salah satu sifat kelakuan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Manusia itu bagaimanapun hebatnya, kada kawa lepas dari sifatnya manusia lemah. Kada bisa lepas. Bagaimanapun kuatnya manusia, kayanya manusia, kada bisa terlepas dari sifatnya sebagai hamba, itu adalah lemah. Nah, sifat lemah itu selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat. Selalu ada dalam diri mereka sifat lemah itu. Nah, oleh karena itu berhajatnya mereka kepada Allah tetap ada. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Firman Allah, wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah. Kalian itu berhajat kepada Allah. Allah yang kaya, yang terpuji. Nah, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga, melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sihat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh orang arif itu. Jadi kekayaan itu sifatnya adalah aradiyah, mendatang. Kepangkatan itu sifatnya mendatang. Kesehatan itu mendatang. Dasar manusia yang tidak mendatang dan tidak bisa hilang adalah lemah. Nah, ini yang selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah itu, kelemahan diri mereka, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada berubah apapun keadaan, tetap mereka itu merasakan kelemahan dirinya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi tentang orang yang sudah ma'rifat itu, adamu qararihi ma'a ghairillah ta'ala. Nah, tiada tetapnya dia beserta selain Allah ta'ala. Maksudnya fal arifu la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Orang yang arif itu tidak ada beserta selain Allah hajatnya. Nah, orang arif itu dia tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada hajat kepada selain Allah. Karena selain Allah sama aja lawan dirinya, orang berhajat juga. Wala sukunuhu, dan tidak ada ketentraman orang yang ma'rifat itu kepada selain Allah. Ada orang yang tentram dengan manusia lain. Bila ada manusia itu datang kepadanya, hatinya tentram. Bila manusia itu pergi, hatinya gelisah. Ini orang yang ketentramannya pada manusia. Nah, orang arif kada mau ke itu. Ada orang yang ketentramannya dengan duit. Bila ada duit, tenang. Kada ada duit, gelisah. Ini orang yang ketentramannya dengan duit. Orang yang ketentramannya dengan duit ini selalu berubah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Karena duit itu datang pergi. Tapi kalau orang itu ketentramannya dengan Allah, nah ini kada mau berubah karena Allah kada pergi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu ketentramannya ada dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Wala mahbubuhu, dan tidak ada pula yang dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbahu rahala minal kaun bi asrihi ila Allahil mukawwin subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah ma'rifat tadi, hatinya sudah pergi meninggalkan alam semesta ini menuju Allah yang menciptakan alam subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya sudah meninggalkan alam semesta ini. Jadi kada ada lagi di alam nang dihajatinya, nang dirindukannya, nang digantunginya, kada ada lagi. Hatinya sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tarahu nazala ila ghairillah fabil izni wa ada'il hukuk. Jika engkau lihat orang yang arif itu turun kepada selain Allah. Misalnya ada orang yang ma'rifat ini ketuju dengan seseorang, ketuju dengan makhluk, apapun ngarannya makhluk itu. Nah, itu semata-mata adalah izin Allah dan untuk menunaikan hak-hak mereka. Misalnya ada orang yang sudah ma'rifat itu, mereka senang dengan manusia, mereka bisa merindukan manusia. Itu sebenarnya dengan izin Allah dan melaksanakan menunaikan hak pada mereka. Misal macam laki-laki misal yang ma'rifat kepada Allah nih.
nya sayang lawan bininya. Kenapa sayang bini? Maka Allah bisa kung disayangi. Lawan bini kenapa sayang juga? Nah, kalau orang arif itu engkau lihat bahwa dia sayang kepada bininya, sayang kepada anaknya, itu izin Allah dan menunaikan hak dirinya. Karena hak si bini pada si laki, hak anak pada orang tua itu antara lain adalah disayang dan diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang yang arif itu turun kepada makhluk, itu semata-mata mereka menunaikan hak-hak mereka itu. Namun pada dasarnya mereka tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ada di dalam hati mereka. Al-arifu man in qulta lahu man ladhi turiduhu min hadhil hayat ajabaka uridu ma yuriduhu Allah. Maka bermula orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang bila engkau tanya kepadanya apa yang kamu kehendaki daripada kehidupan ini, maka dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang arif tuh kalau ditakuni, ikam hidup ini hendak kayak apa? Apa hendak jadi orang sugih? Apa hendak jadi orang apa? Apa hendak jadi apa? Nah, orang arif tentu dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang memilih jadi orang fakir nang sabar, kadang memilih jadi pada orang kaya yang syukur, kadang memilih jadi orang pejabat nang adil, kadang memilih jadi orang apa. Tapi yang dia pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah. Karena martabat ini banyak yang mulia. Orang fakir sabar itu hebat. Orang sugih kaya syukur itu hebat juga. Nah, si orang nang ma'rifat ini mau ditakuni, mana hakunnya antara dua tuh? Hendak jadi fakir sabir kah atau gani syakir kah? Hendak jadi orang sugih nang syukur atau jadi orang fakir nang sabar? Hendak nang mana antara dua itu? Tentu jawabannya aku menghendaki yang dikehendaki Allah kepadaku. Ku kada milih. Kedua-duanya baik. Orang fakir nang sabar hebat, kaya nang syukur hebat juga. Amun nafsu hendak kaya nang syukur pang, nafsu kita nih ditakuni. Nah, orang arif kadang memilih itu. Itu aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan aku orang fakir tapi sabar, ku terima. Dijadikan Allah aku ini sebagai orang kaya yang syukur, aku terima juga. Nah, wa in qulta lahu man ladhi yus'iduka minad dunya, jika engkau bertanya kepada orang arif apa yang membahagiakan engkau dalam dunia ini, ajabaka, dia akan menjawab engkau ridallah. Nah, yang menyenangkan aku dalam dunia ini adalah keridaan Allah. Bila Allah ridha, ya sudah, itu yang aku cari, itu yang membuat aku senang. Wa in qulta lahu man ladhi yukhifuka min hadhil kaun ajabaka suhtullah. Jika engkau bertanya kepada orang yang ma'rifat itu apa yang membuat kamu takut dari alam semesta ini, ia akan jawab engkau kemurkaan Allah. Nah, paling ditakuti orang ma'rifat itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qulta lahu man huwa mahbubuka alladhi yamliku qalbak ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bertanya kepada orang arif siapakah yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu, tentu dia menjawab yang kucintai, yang memenuhi hatiku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah semata. Nah, itulah contoh daripada perilaku sifat-sifat orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah meletakkan hikmah ini di nomor yang 100. Kalau sebelumnya banyak bicara tentang orang yang muridin, bicara orang yang salikin menuju ma'rifat, nah sekarang beliau sudah berpindah membicarakan tentang keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ma'rifat kepada Allah ini adalah faidun ilahi, anugerah Allah. Menurut para ulama, siapa-siapa yang hendak mendapatkan faidun ilahi itu fata'arradu, maka menanailah. Dengan apa menanai supaya dapat ma'rifat kepada Allah itu? Nah, kada lain daripada membersihi dan memperhiasi. Membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, memperhiasi diri dengan hal-hal yang disukai Allah, ditambah perbanyak zikir yang hadir hati, maka itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan limpahan Tuhan berupa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bila kita kada menanai, nah itu kemungkinan sangat besar kada dapat. Walaupun bisa Allah memberi dengan kehendaknya, tapi umumnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka ta'arradu. Nah, mereka ya ta'arradun, mereka memang menanai juga. Nah, menanai. Arifina muruk tanai banyunya, munya hujan dapat banyu, mun kada menanai kada dapat banyu. Nah, itu artinya tanailah limpahan anugerah Allah itu. Siapa tahu yang kita tanai ini harinya pas hujan maka dapat banyu. Nah, dengan memperbaiki akhlak, memperhiasi dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, itu cara yang paling baik, paling cepat untuk didatangkan Allah nur cahaya ma'rifat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-101. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sabaratan walaupun di akhir-akhir hidup kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-101 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Anara az-zawahira bi anwari athari wa anara as-saraira bi anwari sifatih bi anwari awsafih. Li ajli dhalik afalat anwaru az-zawahir walam ta'ful anwarul qulubi was-sarair. Walidzalika qil inna syamsan nahar tagrubu bil lail wa syamsal qulub laysat tagib. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menerangi akan segala yang zahir dengan cahaya bekas daripada sifat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi sarair, menerangi hati dengan cahaya sifat-sifat Allah. Oleh karena yang demikian, hilang itu cahaya-cahaya dari segala yang zahir dan tidak bisa hilang cahaya-cahaya hati. Dan karena demikian dikatakan orang bahwasanya matahari siang tenggelam dengan datangnya malam dan matahari hati tidak akan pernah tenggelam. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-101 ini. Maksudnya adalah
anara az-zawahira minal alam kas-samawat wal ardi wa ghairihima minal ajsam bi anwaril kawakibi wasyamsi wal qamar allati hiya atharun li awsafih min qudratin wa iradatin wa ghairihima. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi akan segala yang nampak daripada alam ini, seperti langit, bumi, dan selain keduanya daripada segala benda termasuk tubuh kita. Allah menerangi itu semua dengan cahaya bintang, bulan, dan matahari, yang mana itu semua bintang, bulan, matahari tadi merupakan bekas bagi sifat Allah, kudrat, iradat, dan seterusnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kudrat, iradat, dan seterusnya itu menciptakan matahari, bulan, bintang, dan lainnya. Nah, matahari, bulan, dan bintang itu disebut dengan bekas sifat Allah. Allah zat yang bersifat menciptakan matahari. Nah, matahari ini disebut bekas dari sifat Allah, kudrat dan iradat seterusnya tadi. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kita semua ini dan benda-benda lainnya dengan cahaya matahari, bulan, bintang, yang itu matahari, bulan, bintang merupakan bekas dari kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Napa anwarul kawakib wa gairiha nasya'at min hadithin. Bermula cahaya bintang, cahaya bulan, matahari, cahaya-cahaya itu terbitnya daripada yang baharu. Terbit dari yang baharu. Matahari kan baharu, bulan baharu, bintang itu baharu. Nah, cahaya-cahaya itu disebut terbit dari yang baharu. Wa anwaru ilmihi, sedangkan cahaya ilmunya Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ilmu. Ilmu ini sifat Allah, kadim. Jadi ilmu ini bercahaya menerangi hati. Nah, jadi cahaya dari ilmu ini cahaya yang langsung dari sifat Allah yang kadim. Lain dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu terbit dari matahari, matahari baharu. Kalau cahaya ilmu itu terbit dari ilmu, ilmu sifat Allah kadim. Nah, cahaya ilmu ini menerangi hati kita, menerangi hati manusia. Nah, cahaya ilmu itu terbitnya daripada yang kadim, karena cahaya ilmu terbit dari sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat Allah yang kadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya ada dua. Pertama, alam yang zahir,
ini diterangi oleh Allah dengan cahaya yang terbit dari yang baharu. Kemudian ada hati. Hati ini diterangi oleh Allah dengan cahaya ilmu, yang cahaya ilmu itu terbit dari sifat ilmu Allah yang kadim. Jadi ada zahir, ada batin. Batin diterangi oleh yang baharu, sedangkan batin diterangi oleh yang kadim. Wali ajli dzalik, oleh karena demikian, ghabat anwarul ula walam tagib anwarus tsaniyah. Oleh karena demikian, bahwa cahaya itu ada yang terbit dari matahari, maka dia akan tenggelam dengan tenggelamnya matahari. Dan ada cahaya yang terbit dari sifat Allah, maka ini tidak akan bisa tenggelam karena dia kadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah penjelasan sedikit daripada hikmah yang ke-101 ini. Hadhil hikmatu tanbihun ala anna hifdzal qulub awla wa ahra min hifdzil ajsad, li'annal quluba munawwaratun bi anwaris sifat wal ajsada munawwaratun bi anwari atharis sifat. Ini hikmah yang ke-101, menjagakan, membangunkan atas bahwa menjaga hati, menjaga batin itu lebih utama daripada menjaga tubuh. Kenapa sebabnya menjaga hati itu lebih utama dari menjaga tubuh? Li'annal qulub munawwaratun bi anwari sifat, karena hati kita ini disinari langsung oleh sifat Allah. Wal ajsad, sedangkan tubuh kita ini munawwaratun bi anwari athari sifat, diterangi dengan cahaya bekas sifat Allah. Nah, jadi itu artinya martabatnya, kedudukannya antara hati dan tubuh ini tinggi hati. Sebab hati langsung diterangi dari yang kadim, sedangkan tubuh diterangi dari bekas sifat yang kadim, bekas sifat yang kadim, yaitu matahari dan seumpamanya tadi. Wa makana munawwaran binuri athari sifat yagib bighaibil athar, wa makana munawwaran binuri sifat la yagib. Sesuatu yang diterangi dengan cahaya bekas sifat, sesuatu yang diterangi matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh lampu-lampu, itu akan tenggelam dengan tenggelamnya asar itu. Kalau sudah matahari itu malam, nah matahari kan berfungsi lagi, artinya bisa hilang. Bila matahari itu hilang, maka zahir ini pun akan hilang. Nah, sedangkan hati yang diterangi dengan cahaya sifat itu la yagib, kada akan pernah tenggelam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ala anna salahal qalbi aula wa ahra min salahil ajsad, li anna fasadal ajsad akhiruhul maut wa fasadal qulub akhiruhun narul jahim. Hikmah ini juga membangunkan kita bahwa baiknya hati, nasihatnya hati lebih utama dari baiknya sihatnya tubuh, lebih utama. Karena rusaknya tubuh itu akhirnya mati. Tubuh kita nih berpenyakit, akhirnya mati. Nah, habis sakitnya.
Sedangkan rusaknya hati, nah itu akhirnya ada mati tapi menuju neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit mati, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, akhirnya hatinya mati, nah akan berlanjut kepada neraka jahim. Nah oleh karena itu menjaga kesehatan batin, kesehatan hati, nah lebih dipentingkan dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh kita puasa. Nah puasa itu kita menyiksa zahir, menahan makan, menahan minum dan lain-lain. Ini menyiksa zahir. Tapi dilakukan itu untuk apa? Untuk kesehatan batin, kesehatan hati. Karena dengan puasa itu, nah hati kita bisa menjadi lebih sehat, hati kita bisa menjadi lebih baik. Nah ini menunjukkan bahwa tuntunan agama menjaga kebaikan hati lebih diutamakan dari kebaikan jasmani atau tubuh. Fa'ilaju amradil qulub ahammu min ilaji amradil ajsad. Maka mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mengobati penyakit-penyakit hati itu diutamakan, didahulukan daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kenapa alasannya? Li'anna maradal qalbi yadurrul abda fi dinihi wa fi akhiratih. Karena penyakit hati itu merusak hamba baik agamanya dan akhiratnya. Bila hati rusak, otomatis agamanya rusak, akhiratnya berarti celaka. Wa amma maradul ajsad falaysa yadurrul insan illa fi dunya. Sedangkan penyakit tubuh tidak membahayakan manusia kecuali di dunianya. Penyakit tubuh itu kadang membahayakan kita kecuali hanya dunianya. Ditambah lagi keuntungannya sakit tubuh ini bisa membawa pahala kalau kita bisa menyikapi dengan sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Orang yang berpenyakit tubuh nih itu hanya yang terganggu urusan dunianya. Tapi kalau dia sabar ridha jadi pahala. Nah kalau orang berpenyakit hati kada akan bisa menjadi pahala. Makin sabar makin kada baik. Orang berpenyakit hati sabarnya kada diobatinya makin banyak dosanya. Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja, sakit sabar sakit, makin banyak sakitnya makin banyak pahalanya. Nah kalau orang penyakit hati makin banyak penyakitnya makin banyak dosanya. Nah oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Nah para muhibbin rahimakumullah, wa amradul qulub, bermula penyakit-penyakit hati. Penyakit tubuh ini kan macam-macam, ada yang luar, ada penyakit dalam, getalan, penyakit zahir, panau, penyakit zahir. Nah, penyakit batin, penyakit dalam, usus buntu, ginjal dan lain sebagainya. Nah itu penyakit zahir. Ini urusan kedokteran ini. Wa amradul qulub, penyakit hati itu macam apa? Contohnya ria, seperti ria. Nah ria ini penyakit hati. Ria ini artinya seseorang melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain. Nah, melakukan satu ibadah untuk dihargai oleh orang lain selain Allah. Nah ini ria.
Jadi apabila kita ini beribadah selalu minta nilai orang lain, minta puji orang lain, minta hormati orang lain, berarti kita ria, berarti hati kita ada penyakit yang mesti segera diobati. Wal kibri, kesombongan. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia dari siapapun, berarti kita sombong. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia, lebih takwa daripada orang lain, berarti kita sombong. Dan itu penyakit hati. Wal bukhli, kikir. Kadang mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Kadang mau enggan hatinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Jalan Allah ini artinya yang sifatnya pahala. Membantu orang itu jalan Allah. Maulah masjid, bangun masjid, jalan Allah. Silaturahmi, memberikan sumbangan itu menggunakan di jalan Allah. Nah, wal bukhli, bakhil, hatinya itu enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, bila mana macam itu, berarti hatinya ini ada penyakit. Wasyuhi, syuh ini lebih jahat lagi daripada bakhil. Kalau bakhil itu biasanya seseorang kadang mau mengeluarkan hartanya, tapi kadang masalah kalau orang lain yang mengeluarkan hartanya. Nah, ini bakhil. Yang penting ampunnya jangan keluar, ampun orang biar aja keluar terus, ada apa? Nah, ini bakhil. Kalau syuh ini inya kada kapingin, kada hendak mengeluarkan hartanya, dan kada katuju orang mengeluarkan hartanya. Ini biasa umumnya banyak berlaku lin nisa, perempuan-perempuan. Ini banyak perempuan-perempuan nih nang bacari laki. Si laki menggunakan duit di jalan Allah, kada katuju si bini nih. Duit seorang kada. Nah, jadi laki sosial kada katuju, apalagi dirinya seorang kada katuju. Nah, ini banyak di kalangan bini-bini nang soh nih. Sudah seorang pamalar, laki sosial ditangati. Ini banyak yang terjadi. Nah, mestinya kalau laki itu sosial, didukung, dapat pahalanya. Kadang pun seorang juga duitnya. Ini kada ditangati. Jangan sagan ninggali anak, jangan sagan ninggali itu. Nah, amun tantu kau meninggali. Nah, jadi soh ini kalau ada dalam diri, ini penyakit hati. Wal hasad, dengki, wal hikid, dendam, wa isarid dunya 'alal akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Nah, ini contoh-contoh penyakit hati. Nah, kayak tadi juga di awak kita ada penyakit paru-paru, ada penyakit jantung, ada penyakit lambung, macam-macam, ada rematik, asam urat. Nah, ini penyakit hati macam-macam juga, macam-macam juga. Tak karena komplikasi bagi kiamat sudah ini. Mana dendam orangnya, mana pahirian, mana penyumbungnya pulang. Nah, ini komplikasi. Ini opnama ini. Ini opnama kada kawa. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal penyakit hati itu indikasinya. Nah, hati kita ini berpenyakit atau kada. Kadang-kadang orang sombong itu kadang menyadari dirinya sombong. Tuh. Orang yang ria kadang-kadang menyadari bahwa dia itu ria. Orang kikir kadang menyadari dia kikir.
Nah, untuk itu diperlukan ada tanda-tanda yang menunjukkan penyakit hatinya itu. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal, diketahui penyakit hati itu pertama bitakasul anit taat. Nah, malas berbuat taat. Kulir berbuat taat itu. Kulir berbuat taat. Padahal kadada halangan, kadada rintangan. Jakanya sembahyang tuh 2 rakaat tuh kadada halangannya, kadada rintangannya. Orang bangun tengah malam tuh melihat main bola. Ini pukul 2, pukul 3 subuh kena ada masjid lagi tuh. Nah, jaka pukul 3 tuh ada sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, tapi kada kawa. Nah, takasul anit taat, malas. Berarti ada penyakit hati tadi, ima sombong kah, kikir kah, dendam kah, apakah? Malas daripada taat. Nah, wa tulil baqa fid dunya. Tandanya orang penyakit hati lagi antara lain, dia mengingini umur panjang sepanjang-panjangnya di dunia ini. Dia hendak panjang umur, takutan lawan kematian itu. Nah, ini tandanya orang ada penyakit hati. Jadi apabila melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu kita malas, sembahyang berjamaah malas, membaca wirid malas, sembahyang duha malas, apalagi tahajud malas, witir malas, itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada penyakit dalam hati. Bila malas kita pita gawe aja, berarti penyakitnya kada terlalu berat nih. Nya malas tahajud, cuma tahajud aja cuma berat kayak itu. Nah ini masih ringan penyakit. Tapi kalau kada kawa sama sekali, nah ini berat. Mungkin ada sombongnya nang berat, riaknya nang berat. Ibadah itu kita kadang-kadang bisa berat, nah bisa ringan, bisa ada gairah, ada rajin, ada yang malas. Nah, jadi selama ibadah itu kita bersemangat, selama ibadah itu dilakukan dengan rajin, itu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Hati kita sehat. Kalau ada penyakit ringan, penyakit ringan. Jadi wa tu'rafu amradul qulub, dikenal itu penyakit hati tadi dengan takasul anit taat, malas daripada taat, wa hubbi tulil baqa fid dunya, kepingin panjang hidup dalam dunia, wa asbahi dzalik, dan seumpama demikian min awsafil mu'ridin anillahi ta'ala, daripada sifat-sifat orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-102. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Wa ya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Hikmah yang ke-102 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, li yukhaffif alamal bala anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli lak, alladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Artinya, hendaklah meringankan akan sakitnya bala, hendaklah meringankan akan beban bala daripada engkau oleh pengetahuan engkau
bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan bala itu bagi engkau. Maka Tuhan yang berhadap akan engkau daripada Tuhan itu segala takdir, dialah Tuhan yang membiasakan kepada engkau pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah arti terjemah daripada hikmah yang ke-102 ini. Idza asabatka musibah aw nazalat bika baliyah bi badanin aw ahlin aw malin aw jahin fa'lam anna man anzala dzalika 'alaik huwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-muttasifu bir-ra'fati war-rahmah li ibadihi wa huwa alladhi 'awwadaka husnal ikhtiyari lak. Apabila menimpa akan engkau suatu musibah atau turun dengan engkau satu bala, baik itu pada badan sakit misalnya, au ahlin atau menimpa anak istri kita, au malin atau harta kita, misalnya kita punya ternak, matian ternak kita, atau punya kebun habis dimakan hama, au jahin atau kedudukan, dulunya punya pangkat sekarang dilingsirkan, dulu jadi kepala desa sekarang kada terpilih lagi. Nah, maka ketahuilah bahwa yang menurunkan semua itu atas engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu bersifat dengan kasih sayang bagi hamba-hambanya, dan Allah itulah Tuhan yang selalu biasa kepada engkau memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-102 ini beliau memberikan arahan kepada kita apabila kita mendapat suatu hal-hal yang kita tidak senang, kita mendapat bala, mendapat musibah, maka cara untuk meringankannya, cara untuk bisa menerimanya dengan lapang hati, maka caranya antara lain, kata beliau, adalah bahwa ingat, yang menurunkan bala ini adalah Allah Tuhan engkau, yang bersifat kasih sayang kepada engkau, yang selalu memberikan pilihan-pilihan terbaik kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza alimta anna Allah rahimun bik wa nazirun ilaik fa kullu ma yuriduhu alaika minal musibah wal bala an tasbira wa tarda. Bila engkau sudah tahu bahwa Allah itu sangat sayang dengan engkau, Allah itu sangat perhatian kepada engkau, maka tiap-tiap sesuatu yang Dia datangkan atas engkau daripada musibah dan bala, bahwa engkau sabar dan ridha. Wal tuhassin bihi zannak wal ta'taqid anna dhalik husna ikhtiyarin laka wa anna dhalik masalih khafiyah laka la ya'lamuha illa Allah subhanahu. Dan baiklah engkau sangka dengan Allah dan yakini bahwa yang demikian itu bala musibah yang diturunkan kepada kita itu merupakan pilihan Allah yang baik untuk kita, dan bahwa
di dalam itu bala musibah sebenarnya banyak kemaslahatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika demikian, fahina idzin yakhiful bala, yakhifu alamul bala, maka ketika itu ringanlah sakitnya bala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita mendapat satu musibah, kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Dan kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka apa? Bahwa musibah yang diberikan Allah kepadaku ini adalah untuk kebaikanku. Sesuatu yang sakit yang kuterima sekarang ini adalah untuk kebahagiaanku, keselamatanku di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kita bisa menerima bala dan musibah itu dengan sabar dan ridha. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita bisa menerima dengan lapang, bisa sabar sewaktu orang tabib atau dokter hendak membedah kita, hendak mengoperasi kita. Nah, kita mendaftar, antri lagi 2-3 bulan hanya sampai giliran untuk dioperasi. Padahal sakit tuh, dibedah, dijahit. Tapi kita dengan senang hati. Karena apa sebabnya? Karena kita yakin bahwa dokter ini tujuannya baik. Karena kita meyakini bahwa sesudah ini dibedah, aku akan sehat, penyakitku akan hilang, sehingga aku mudah, nyaman bekerja. Nah, maka kita dengan senang hati untuk dibedah oleh tabib, oleh dokter tadi. Itu contoh bahwa musibah yang diberikan Allah kepada kita itu seperti suntikan, seperti jahitan, seperti bedah, yang tujuannya adalah tentu untuk kebaikan kita. Karena Allah yang menurunkan bala kepada kita ini, Allah ini zat yang maha pengasih penyayang kepada kita, yang perbuatannya tidak akan sia-sia, pasti ada maslahat yang banyak kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah cara para salihin untuk meringankan musibah, untuk meringankan bala yang menimpa mereka itu. Di antara kemaslahatan dengan bala ini, kebaikan yang kita terima melalui bala, bencana, musibah ini, takfiruz dzunub, dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Ada dosa-dosa kita di dalam tubuh kita ini yang hanya bisa hilang dengan menderita sakit. Ada dosa-dosa di tubuh kita yang bisa hilang dengan istighfar, ada dengan puasa, ada dengan tahajud. Tapi ada juga dosa-dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa hilang kecuali dengan penderitaan melalui musibah atau bala. Maslahatnya lagi antara lain raf'ud darajat. Mungkin kita kada punya dosa yang mesti dihilangkan dengan sakit itu, tetapi derajat kita mesti ditinggikan oleh Allah melalui musibah itu. Antara lain lagi, musibah yang diturunkan Allah kepada kita itu untuk menolak musibah yang lebih besar menimpa kita. Umpamanya,
Kita hendak ke Banjarmasin. Sudah siap. Tahu-tahu ada halangan, kepala sakit atau gigi sakit sehingga batal kada jadi ke Banjarmasin. Maka ke Banjar ini urusan yang menguntungkan. Ke Banjar ini urusan yang menguntungkan. Tapi karena hari sakit kepala gagal ke Banjarmasin. Nah, ini barangkali ada hikmah, ada maslahat di dalamnya. Kita gagal berangkat ini. Barangkali andai kita berangkat ke Banjarmasin, di Binuang tabrakan bisa pecah kepala kita. Bisa pecah kepala kita. Digagalkan oleh Allah, digantikan dengan sakit kepala sedikit saja. Nah, itu kita hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apapun bentuknya, itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam yang tidak nyaman itu. Pasti ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, antara lain lagi untuk menghadapi musibah bala yang menimpa kita ini adalah mengingat bahwa ini adalah ujian Allah. Allah hendak menguji aku apakah cinta atau kada kepada Allah itu. Nah, sekarang ini kita mungkin mengaku cinta kepada Allah. Cinta kada cinta lawan Allah. Belum diuji lagi nih. Nah, Allah hendak menguji itu. Bukan Tuhan menguji untuk Tuhan. Tuhan kada perlu ujian, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Cuma kita ini kan kada tahu apakah bujur-bujur cinta kepada Allah atau kada bujur cintanya. Nah, diturunkan Allah bala. Nah, bila seseorang ini bisa menerima dengan sabar, dengan ridha, nah berarti ini orang benar pengakuannya bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap bala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, maka itu adalah banyak kebaikan, banyak kemaslahatan yang tersembunyi di dalamnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim daripada keletihan, keuyuhan, lapah, atau sakit, atau duka cita karena memikirkan hal yang akan terjadi. Kita ini sedih nah pikiran nah. Ini parak tanggal 10 bayar lampu kada ada duitnya kayak apa nih? Hamil. Wala hazan, sedih karena ingat kejadian masa lampau. Tak ingat anak mati, timbul sedih dalam hati. Wala aza, dan tidak ada satu gangguan dari orang lain, dari manusia yang menyakiti kita lewat kata-katanya atau lewat apanya. Dan tidak pula duka cita yang sedang dihadapi, sehingga duri yang masuk melukai kita, melainkan Allah menghapuskan dengan semua itu sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Para muhibbin rahimakumullah, ini artinya untuk meringankan beban musibah bala itu. Kita kasusuban, terjajak paku, terjajak duri, sakit tuh. Ada dosa yang gugur.
ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menggibah kita, ada orang yang menyakitkan kita tutur katanya. Kalau kita sedih, nah, ada dosa yang gugur daripada kita. Ada dosa yang hilang daripada kita. Pokoknya apapun yang menimpa kita, sesuatu yang kada nyaman itu, salah satu maslahatnya adalah menghapuskan sebahagian dosa-dosa kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rasulullah bersabda, senantiasa bala itu ada dengan orang mukmin dan mukminah, dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia meninggal dunia, sehingga dia bertemu Allah tanpa ada sedikit membawa dosa. Nah, sakaratul maut itu sakit. Itu paling sakit, yang sakit itu sakaratul maut. Nah, itu sakit sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang sakaratul maut kayak apa sakitnya? Itu sakit yang terakhir yang diterima dalam dunia. Bila kita sabar menghadapi sakitnya sakaratul maut itu menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak akan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan sakaratul maut. Biar mautku sakit, asa dosaku dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa sakaratul maut nyaman tak urihing mati, tapi di akhirat dalam neraka kaina. Orang mati ini kenyamanan tak urihing matinya. Tapi dosanya kada diampuni Tuhan, sehingga di akhirat dia akan menerima azab. Nah, kalau orang mati sakit, orang beriman tapinya matinya sakit sakaratul mautnya, ini akan menghapus dosa-dosanya sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa lagi. Nah, jadi pokoknya bila ada yang sakit, bila ada yang kada nyaman, nah itu satu maslahatnya adalah menggugurkan ada dosa-dosa kita. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la takunu lahu ad-darajah indallah la yablughuha bi'amali hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fa yablughuha bidzalik. Bahwasanya seorang laki-laki sungguh bagi dia itu derajat di sisi Allah yang tidak sampai dia kepada derajat itu dengan amalnya, sehingga dia dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya, maka dia sampai kepada derajat itu dengan sebab bala. Innar rajul, ini umumnya adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu, artinya para alim ulama. Ini ilmunya banyak, tapi inya kada sanggup mengamalkan banyak-banyak ilmunya itu. Orang alim ini baca kitab amalan misalnya, ini baik dibaca subuh, ini baik dibaca jam 9, ini baik dibaca habis tengah hari, ini baik dibaca habis asar, ini baik dibaca habis maghrib. Dalam azkar ada pelajarannya, tapi orang alim sendiri kada mampu mengamalkan apa yang ia sampaikan itu. Nah, artinya apa? Orang alim ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang kada bisa dicapainya dengan amaliyah. Diberi Allah dia satu bala, satu musibah di jisimnya, di tubuhnya. Nah, dengan bala itu, pahalanya itu bisa mencapai dia kepada derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu. Nah, itu menurut pensarah hadis tentang innar rajul. Rajul itu biasanya laki-laki yang mempunyai kelebihan. Kalau zakar itu laki-laki, itu cuma umum. Kalimat zakar itu laki-laki, kanak-kanak, laki-laki orang gila, orang kada pintar, zakar.
laki-laki. Tapi kalau rajul itu biasa laki-laki yang punya kelebihan. Nah, innar rajul, bahwasanya seorang laki-laki yang ada baginya derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadahnya, sehingga dibalakkan dia di tubuhnya, maka dia sampai ke derajat itu dengan sebab bala itu. Nah, jadi fungsi maslahat faidah bala ini bisa menghapuskan dosa, bisa pula meninggikan derajat seseorang sehingga dia sampai kepada derajat yang disediakan Allah yang kada bisa dicapainya dengan amal ibadahnya hari-hari itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya hikmah yang ke-102 ini adalah bahwa kita kada akan lepas daripada bala dan musibah selama hidup dalam dunia ini.